Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, tujuan presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konservasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Andina Putri Herianti. Sebelumnya, perkenankan kami selaku kelompok 15 yaitu Baharudin Yusuf Purnama, kemudian Dina Aryani, lalu Umi Endah Nuraini, saya sendiri, dan ada Egi Wandita Syah Putri untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kampus keberlanjutan pada aspek infrastruktur hijau, kemudian aspek energi hijau, dan selanjutnya aspek perubahan iklim. Baik, mari kita mulai. Yang pertama-tama, ada pengertian dari kampus keberlanjutan. Di sini, kami mengambil contoh pengertian kampus keberlanjutan menurut Thomas Shaw tahun 2009 bahwa kampus keberlanjutan merupakan kampus yang mengimplementasikan visi kawasan ekologis dengan teknologi, karakter program yang menciptakan dan membentuk gaya hidup ramah lingkungan bagi masyarakat yang menjadi bagian dari kampus tersebut. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kampus keberlanjutan diperlukan adanya peran dari semua pihak, termasuk dari mahasiswa, yaitu guna menciptakan kampus yang peduli lingkungan. Selanjutnya, masuk pada pembahasan aspek infrastruktur hijau. Setelah kami mencari dari beberapa sumber, didapatkan bahwa ada sedikit perbedaan antara infrastruktur hijau versi umum dengan versi UNES. Dari versi umum, dijelaskan bahwa infrastruktur hijau merupakan konsep ruang yang mengaplikasikan infrastruktur yang ramah lingkungan. Infrastruktur ramah lingkungan artinya infrastruktur yang tidak mengganggu siklus alami lingkungan. Kemudian, dari semua tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan seperti tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan, semua itu memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kemudian untuk pengertian versi UNES akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Egi Yuwandita Syah Putri. Untuk waktunya dipersilahkan. Infrastruktur hijau versi UNES sendiri biasa disebut arsitektur hijau yang artinya sebuah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang baik dan lebih sehat. Yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Konsep yang diperhatikan pada infrastruktur hijau versi UNES sendiri meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang kedua, memiliki tingkat keselarasan tinggi antara strukturnya dengan lingkungan, yang ketiga, penggunaan sistem utilitas sangat baik. Selanjutnya, penerapan infrastruktur hijau UNES. Penerapan infrastruktur hijau UNES ini terdapat 5 hal. Yang pertama, pendirian tempat pengolahan sampah UNES. Yang kedua, pengolahan sampah menggunakan sel surya. Ketiga, gerakan menanam pohon setiap akhir tahun di musim hujan. 4. Gerakan menanam pohon serentak untuk mahasiswa baru. Dan pada saat pandemi seperti ini, kegiatan ini dilakukan secara daring dan diunggah melalui laman web Xiaomon UNES. Dan yang kelima, mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan menggiatkan pelestarian area kampus. Selanjutnya, kita beranjak pada materi energi hijau. Energi hijau atau yang sering disebut energi ramah lingkungan adalah sumber-sumber energi yang dapat dipengaruhi
dan tidak mencemari lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampus keberlanjutan pada aspek energi hijau adalah kampus yang menerapkan sumber energi ramah lingkungan. Selain air, sinar matahari dan angin, terdapat pula energi yang berasal dari makhluk hidup seperti biomasa. Salah satu contohnya adalah minyak jelantah. Selanjutnya, untuk penerapan energi hijau UNES akan disampaikan oleh rekan saya, Dina Aryani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan energi hijau UNES. Yang pertama ada energi bersih. Energi bersih merupakan upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan dan penggunaan teknologi energi yang efisien dengan budaya hemat energi. Upaya tersebut seperti yang pertama, save energi, meliputi bijak dalam menggunakan energi atau listrik atau perangkat elektronik dan mengoptimalkan energi atau cahaya atau udara alami. Yang kedua, green transportation, meliputi kendaraan listrik dan berkendara bersama atau berboncengan. Penerapan yang kedua yaitu energi surya. Energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang paling sederhana, sehingga dengan penerapan panel surya di beberapa titik utama kampus akan mengurangi konsumsi listrik dari PLN. Selanjutnya, biofuel. Biofuel merupakan proses composting dari biomasa yang merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh biofuel dan dipadukan pada sistem pengolahan limbah organik. Yang terakhir ada tenaga angin, yaitu sumber energi yang dapat dimanfaatkan di UNES dengan membuat kincir angin di area terbuka kampus dan bersinergi dengan panel surya. Selanjutnya saya akan membahas perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dari iklim, suhu udara, dan curah hujan yang terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Selanjutnya mengenai pembahasan penyebab perubahan iklim akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Baharudin Yusuf Purnama, dipersilahkan. Berikutnya akan saya jelaskan tentang penyebab perubahan iklim. Pertama ada efek gas rumah kaca, berasal dari berkumpulnya karbon dioksida yang menyebabkan terperangkapnya cahaya matahari di dalam atmosfer bumi. Jadi matahari yang sudah terpancar di bumi akan terperangkap di dalamnya. Kedua ada pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya produksi gas karbon dioksida yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Ketiga, ada kerusakan lapisan ozon yang disebabkan oleh perilaku manusia dalam hal kerusakan oksigen. Keempat, ada kerusakan fungsi hutan yang juga disebabkan oleh manusia. Biasa yang dilakukan manusia yaitu penempatan penduduk yang tidak tepat atau biasa menebang hutan yang harusnya menjadi paru-paru dunia, dirampas dan ditebang pohonnya dijadikan permukiman penduduk. Kelima ada penggunaan CFC, yaitu berlebihnya penggunaan manusia dalam memproduksi gas metana atau menambangnya. Yang keenam ada gas buang industri. Nah, ini biasa dilakukan oleh para pemilik pabrik yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau memproses limbahnya. Berikutnya ada akibat perubahan iklim. Akibat perubahan iklim ini ada pertama curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini biasa muncul karena rusaknya zat ozon. Yang kedua ada musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga ada peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Ini disebabkan karena pemanasan global atau global warming. Yang keempat, terjadinya bencana alam puting beliung. Yang kelima, ada berkurangnya sumber air. Nah, tadi kan ada peningkatan volume air, sekarang juga ada berkurangnya sumber air.
Hal ini disebabkan karena efek gas rumah kaca dan pemanasan global serta kerusakan lapisan ozon menyebabkan kualitas air hujan yang turun ke bumi itu jelek dan tidak menjadi sumber air yang bagus. Juga akibat dari betonisasi yang dilakukan oleh manusia, jadi air tidak bisa mengalir ke tanah tapi langsung ke laut. Nah, itu biasa menyebabkan banjir. Yang terakhir akan saya jelaskan tentang pengurangan dampak perubahan iklim. Pertama, yang dapat kita lakukan yaitu memberikan pendidikan. Pendidikan di sini sangat penting karena jika seperti saat kita membangun rumah, jika kita mau membangun rumah, maka kita membutuhkan fondasi yang kokoh untuk rumah yang kuat. Nah, ini yang dilakukan dalam pendidikan konservasi ini. Yang kedua, ada penggantian atau pergantian energi listrik dengan energi surya. Dapat dilakukan dengan pembangunan panel surya dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga, pengurangan penggunaan AC. Ini bisa kita implementasikan dengan kita memodifikasi ruangan yang kita pakai dengan kita memperbanyak ventilasi dan jendela untuk perluasan dan memperbanyak sirkulasi udara agar kita tetap sehat, aman, nyaman, dan bumi kita tetap sehat. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.